Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video tentang cara bersihin mesin ya. Nih teman-teman atau subscriber saya banyak yang tanya ya, Mas itu bersihin crankcase-nya pakai apa? Caranya gimana? Nah sekarang saya buatkan ya caranya. Mumpung ada yang sponsorin nih video ini, jadi mumpung ada yang sponsorin, saya buatkan videonya. Sebelumnya minta maaf juga kalau saya baru buatin ya. Soalnya gini ya bro, untuk ngebersihin mesin ini satu crankcase gini, kanan kiri ini, sebulat ini makan waktu. Paling sekitar berapa ya? Sekitar 2 sampai 3 jam dah buat saya kalau untuk ngebersihin mesin. Kalau saya ini lagi gabut, lagi capek, lagi nggak enak hati ya mungkin sekitar sejam setengah. Jadi prosesnya agak sedikit lama untuk ngebersihin mesin ini. Ya, seperti tadi yang saya bilang ya, teman-teman, kalau video ini ada sponsornya. Sponsornya dari ini nih, produknya nih. Ini pas dengan tema video kita, cara bersihin mesin. RS31 nih, pembersih mesin super. Ini sebenarnya dia ada 2 produk. Cuman yang saya terima satu produk aja nih. Sorry ya bos ya, saya terima cuma satu produk. Yang produk satu laginya, soalnya kalau sayanya nggak ada waktunya buat bikinin kontennya. Lagi padat, jadi saya ambil produknya yang ini aja. Kebetulan kalau ini kan emang ada mesin yang mau saya bersihin di saat ini, jadi kita pakai produk ini nih, S31. Nanti kita lihat ini hasilnya seperti apa. Sebelumnya saya sebenarnya manual ya teman-teman, saya info dulu ya, saya garis bawah dulu ke teman-teman. Sebelum saya manual ya, mudah-mudahan maksudnya manual itu bahannya seadanya ya, pakai air panas, pakai rinso, pakai bensin, dia gosok-gosok pakai amplas, pakai sikat kawat, gitu doang sebelumnya mah. Nah, kita coba nih produk ini. Mudah-mudahan dengan produk ini hasilnya bisa lebih bersih, atau minimalnya bisa mempersingkat waktu saya dalam membersihkan mesin ini. Oke, untuk kelinci percobaannya kita pakai crankcase ini ya. Ini crankcase pribadinya saya. Ini kemarin saya baru beli dokumen kiri sama kanan, ini baru beli crankcase. Jadi kita pakai ini untuk praktekin RS31 ini. Ini teman-teman lihat ya nomor mesinnya, biar nanti nggak disangka ditukar. 15872. Yang kanan ente lihat dari ini aja dah. Nih, LY98 ya crankcase-nya. Kita pakai ini RS31 ini. Ini saya ingetin ke teman-teman ya. Ini kan cairan kimia. Jadi ente harus lebih safety. Nah, untuk jaga-jaganya sarung tangan. Jangan lupa sarung tangan sama nih kacamata. Amit-amit kalau sampai kena mata. Soalnya ini cairan kimia ya, Bro. Terus siapin juga nih koas. Nih juga koas sama sarung tangan saya dikirimin juga sama RS31-nya. Tambahan dari saya, ente siapin ini nih. Amplas sama sikat kawat dan sikat yang gede sama yang kecilnya buat gosoknya. Biar hasilnya lebih maksimal ya. Ya, kita baca sekilas ya teman-teman, sebentar nih. Itu tuangan cairan. Oh, ini ngebilasnya pakai air bersih. Nih teman-teman lihat ya, di sini ada keterangan bilas dengan air bersih. Jadi nanti sesudah dipoles ini ente harus bilas dengan air bersih. Nah, kalau air ini bisa timbul karat. Jadi ente kalau membersihin mesin crankcase pakai ini harus bener-bener ngebilasnya, harus bener-bener bersih. Kalau dalam keadaan mesin terpasang sih enak, bilas bersih, di bawah jalan keanginin kering. Cuman kalau dalam keadaan mesin kayak gini, ini kan misalnya ente udah bisa ngebersihin, ada proses lagi kan untuk dirakitnya sekitar 1 hari atau 2 hari. Itu hati-hati. Kenapa? Karena di sini masih ada besi. Ya kalau crankcase emang nggak bakal karat, aluminiumnya nggak akan ketemu karat. Cuman lihat nih, ini kan besi, bau tanam besi. Jadi hati-hati, harus benar-benar bersih. Makanya siapin nih WD-40 buat penetrannya nanti. Ntar penggunaannya saya
bikinin juga sekalian di akhir videonya ya, buat ngehindarin karat ini, soalnya ini pakai air kan ente ada jeda. Lain hal kalau ente ngebersihnya dalam mesin yang udah nempel di motor, meskipun ente kurang bersih, tapi kalau angin-anginan ya kering, ya hilang, kena panas hilang lagi, cepet hilang. Kalau kayak gini kan ente ada jeda waktu, takutnya ente kurang bersih pada karat nantinya, pada kuning. Yuk sekarang saya praktekin ya guys, cairannya warnanya merah. Ya teman-teman, ini hasilnya ya, yang barusan kita bersihin pakai RS31. Nih teman-teman bisa lihat, ini yang kanan ya, itu nomor mesinnya masih kan, nomor ini ya masih LY98. Ini saya hanya poles-poles biasa, maksudnya belum menggunakan amplas, belum pakai sikat kawat. Nih teman-teman lihat ya, sebelah sini sebelah kanan ya, ini kan bagian bawah tadi ente lihat banyak bekas noda-noda oli, hilang semua tuh sampai yang bagian sininya juga. Ini area gearbox kan, kalau ente belah mesin kan di sini ada bekas noda oli kan. Ini yang kiri, di nomor mesinnya 15872. Ini masih biasa ya saya teman-teman, belum pakai cara lewat amplas, lewat halus. Nah kalau kayak gini ini harus disikat nih, ini kan flek dia, ini flek nih, ini harus disikat nih, dia nggak kena. Cuman kalau oli, noda-noda oli mah putus, ini lewat sama RS31 mah kena. Nih teman lihat sendiri tuh, yang bagian kanan bersih kan, tanpa amplas, tanpa sikat ya ini ya, belum ya. Cepet loh ini, maksudnya ini bener-bener ngebantu kalau ente bener-bener mau ngebersihin. Coba sekarang sekali lagi ya, saya mau cuci lagi biar lebih maksimal. Kalau teman-teman pakai RS31 juga, ditulisnya juga di sini dikasih keterangan. Oh, jika dirasa masih kurang bersih, bisa diulangi lagi langkah-langkah seperti langkah-langkah awalnya. Cuman yang sekarang ini saya mau pakai lagi, cuman saya bantu dengan amplas sama sikat kawat nih, buat amplas flek ini nih. Ini flek sama ini, nah kita bantu pakai amplas rada-rada kasar. Coba kita lihat hasilnya ya. Ya teman-teman, ini yang kedua ya, yang proses pembersihan kedua. Sama aja caranya, cuman ada penambahan amplas sama sikat aja. Maaf kalau nggak di videonya, soalnya nanti terlalu panjang. Intinya sama aja, cuman di amplas aja yang noda-noda kayak flek. Nah ini
pakai amplas ini, amplas halus, ada amplas aja. Ini hasilnya nih, bersih loh ini. Nah kalau bagian ini sama sekali nggak saya sentuh amplas, karena tuh lihat, ini udah bersih, ini udah keset. Oli mah kena deh sama RS31 mah. Tuh bagian gearbox tadi cuman ngamplas ini luar, sama ya ini bagian-bagian luar aja nih yang flek nih. Nah ini nih rada-rada susah nih tangannya ambilnya. Hasilnya nih bersih tuh bro. Saya pakai RS31 ini yang saya rasa lebih cepat, pertama. Kedua, lebih irit. Kenapa bilang lebih irit? Ente mau ngilangin noda oli yang di sini nih. Ini kan oli semua ya. Buat ngilangin noda oli di sini, ini minimal bensin 1 liter sama karbo cleaner 1 botol baru bisa keset kayak gini. Itu juga belum tentu keset kayak gini. Pakai RS31 dioles sedikit, diemin sebentar sekitar 10 menit, banjur sama air, kena lagi. Medianya pakai air lagi, murah meriah. Ya, saya ingetin lagi ya buat teman-teman yang kalau ngebersihinnya mesin di bawah kayak saya ini kan ngebilasnya pakai air. Jadi mesinnya harus benar-benar airnya harus benar-benar kering, harus benar-benar bersih. Terutama kalau masih ada di bagian yang besi-besinya. Contoh ini kerengkes. Ini kan masih ada besi-besi nih. Ini besi. Ini. Nih. Ini kalau misalnya ente airnya nggak kering, karat nanti kalau misalnya ditinggal. Soalnya kan nggak langsung dipakai. Lain hal kalau mesin nempel di motor ya, ente kurang bersih, masih ada bagian air nempel, kepanasan ke bawah, di bawah jalan kena angin juga bisa hilang airnya. Cuman kalau kayak gini, kalau ente kurang bersih airnya, bersih bisa karat. Makanya antisipasinya semprot pakai WD, karena ini masih lama, sekitar dipasangnya bisa besok atau bisa lusa. Sama fungsi WD ini buat ngilangin bekas amplas nih. Kayak ini kan saya amplas nih, tuh masih ada ya kayak hitam kayak ada ya, ada bayangan, itu amplasnya nempel di kerengkes, amplas halusnya. Ngobatinnya gampang, pakai WD juga bisa. Nah, tuh, hitam hilang kan. Nah, semprot PD amplas, lapin semua, nanti yang hitam-hitamnya, yang amplasnya hilang, ntar nambah kinclong mesin nanti. Bersih ya teman-teman. Sekian dulu ya untuk videonya, untuk tentang review si RS31 ini. Kesimpulannya, produk ini bagus. Yang saya pribadi rasain ya untuk pemakaian RS31 ini, mempersingkat waktu, nggak terlalu lama untuk ngebersihinnya, nggak terlalu capek di sayanya. Seperti di awal video saya bilang, biasanya 2 sampai 2 jam setengah untuk ngebersihin satu mesin begini. Ini dengan RS31 ini bener-bener kebantu dah, lebih cepat saya dalam prosesnya. Ini teman-teman bisa lihat ya tadi ya. Tuh, ini kan yang ini nih tuh, lihat sampai keset begini. Ini yang pembilasan pertama nih, yang ngetes pertama tuh udah dapat begini. Makanya pas di yang kedua ya cuman gosok-gosok sebentar doang. Yang kedua gosok-gosok amplas area ini aja nih, area ini sama area dalam tuh. Jadi di sayanya nggak terlalu capek. Bagus kok ini produknya, silakan teman-teman beli kalau emang buat ngebersihin mesin. Cuman ya itu tadi, hati-hati karena ini finishingnya menggunakan air, medianya menggunakan air. Hati-hati, harus bener-bener kering untuk airnya, terutama untuk bagian, kalau kerengkesnya mah nggak usah takut karat. Cuman tuh kan masih ada besi-besinya, kayak baut tanem, baut bloknya kan masih, ini kan masih dari besi. Kalau airnya ketinggal kurang bersih, ente bisa ada jejak karat. Soalnya kan mesinnya belum mau langsung dipakai. Lain hal kalau mesin dalam keadaan udah nempel, walaupun ente kurang bersih dalam kurang kering airnya, tapi mesin jalan insya Allah hilang, karena kena angin atau kena panas mesin dia lama-lama kering sendiri. Kalau kayak gini kan harus ditunggu dulu, jadi pastiin harus kering untuk bagian airnya, kalau enggak nanti ada jejak karat. Untuk link pembelian ini
ada di kolom deskripsi ya teman-teman, kalau berminat silakan aja beli. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya.